Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Untuk kelas 10 akuntansi, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, pelajaran etika profesi di bab 9 tentang kendala-kendala dalam komunikasi bisnis. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini ya masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu syarat dan strategi komunikasi yang efektif, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif, lalu solusi dalam mengatasi kendala komunikasi bisnis, lalu informasi ciri-ciri komunikasi yang efektif dan tidak efektif. Nah, kali ini kita langsung saja masuk ke subbab yang B tentang komunikasi yang efektif. Kita sudah sebelumnya itu videonya kita sudah bahas ya tentang hambatan dalam komunikasi bisnis dan cara mengatasinya. Nah, yang belum nonton videonya ya silahkan ditonton. Oke, langsung saja kita masuk B, komunikasi yang efektif. Di sini pelajarannya, materinya itu Ibu bagi menjadi 2 pertemuan. Di video kali ini kita akan membahas tentang strategi komunikasi yang efektif, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif. Nah, anak-anak semuanya, untuk komunikasi yang efektif itu syarat yang paling mendasar tentang komunikasi yang efektif yaitu jika terdapat aliran informasi 2 arah antara komunikator dengan komunikan dan isi pesannya sama-sama direspons sesuai dengan harapan kedua pelaku tersebut, barulah nanti itu namanya komunikasi itu bisa dikatakan komunikasi yang efektif. Nah, ada 5 aspek yang harus kita pahami dalam membangun komunikasi yang efektif. Misalnya yang pertama itu ada kejelasan atau clarity. Nah, di sini artinya bahasa maupun informasi yang disampaikan itu harus jelas. Lalu yang kedua ada ketepatan atau accuracy. Itu artinya bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat atau tepat. Lalu yang ketiga ada konteks. Nah, ini adalah bahasa dan informasi yang disampaikan itu harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Lalu yang keempat ada alur. Alur ini artinya keruntutan alur bahasa dan informasi. Ini akan sangat berarti jika ketika menjalin komunikasi yang efektif. Lalu yang terakhir ada budaya. Aspek ini tidak hanya menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tata krama dan etika. Nah, jadi untuk membangun komunikasi efektif itu harus ada nih kelima aspek ini ya. Nah, lalu kita akan masuk yang pertama, strategi komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu tidak akan tercipta tanpa adanya sebuah strategi komunikasi. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa strategi yang perlu diperhatikan dalam menciptakan suatu komunikasi yang efektif. Yang pertama, kita harus ketahui dulu mitra bicara kita atau audiens kita nih. Kita bicara sama siapa. Lalu yang kedua, ketahui tujuannya. Lalu perhatikan juga konteks. Lalu kenali kultur dan pahami bahasa. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ketahui mitra bicara atau audiens. Dengan mengetahui mitra bicara atau lawan bicara kita, maka kita dapat memilih kata-kata yang cocok untuk digunakan dalam menyampaikan informasi atau buah pikiran kita. Pastinya bahasa yang digunakan ini harus sesuai dengan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Ya. Yang kedua, ketahui tujuan. Sebelum memulai sebuah komunikasi, maka ketahui terlebih dahulu apa sih tujuan dari komunikasi tersebut. Dalam hal ini, tujuan berkomunikasi itu akan sangat menentukan bagaimana nantinya dalam cara menyampaikan informasi. Jadi kalau kita udah tahu nih tujuan kita mau komunikasi itu untuk apa, maka kita akan tahu cara menyampaikan informasinya itu seperti apa. Cara berkomunikasinya seperti apa. Yang ketiga, perhatikan konteks. Pada saat kita melakukan komunikasi, keadaan atau lingkungan itu akan sangat berperan ya anak-anak semuanya dalam memperjelas informasi yang akan kita sampaikan. Maka kita harus perhatikan nih konteksnya. Ya, misalnya contohnya kita mau menyampaikan konteksnya ini. Contohnya misalnya untuk informasi untuk dia tentang sebuah misalnya sebuah pekerjaan gitu. Sementara nih keadaannya itu, lingkungannya itu di situ si audiensnya kita itu sedang tidak baik. Misalnya dia baru saja di PHK misalnya, sementara kita komunikasinya kita mau menyampaikan itu, jadi kurang tepat konteksnya di sini, keadaannya itu kurang mendukung, maka nanti komunikasi kita juga pasti tidak efektif. Lalu yang keempat, kenali kultur. Kultur, budaya, habit atau kebiasaan orang ataupun masyarakat secara luas juga perlu diperhatikan ketika berkomunikasi. Ya misalnya kita mau sampaikan informasi tentang media pembelajaran saat ini gitu. Tapi kita itu berkomunikasi dengan orang yang budayanya itu dia nggak pakai medsos gitu. Dia benar-benar
benar-benar yang silaturahmi gitu kan, jadinya kan kurang sesuai juga, kurang efektif komunikasi kita kalau misalnya kebiasaan orang itu tidak sesuai dengan apa yang mau kita sampaikan. Lalu yang kelima ada pahami bahasa. Nah, memahami bahasa orang yang menjadi mitra komunikasi ini akan membuat mitra komunikasi kita itu merasa mendapat penghargaan ya, ada apresiasi dari kita sebagai lawan bicaranya. Oke. Lalu yang kedua, faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi yang efektif. Ada beberapa faktor supaya kelancaran dan hambatan dalam berkomunikasi ini bisa kita tahu gitu ya. Yang pertama, faktor pengetahuan. Jadi, ketika seseorang memiliki pengetahuan yang luas, maka akan semakin banyak perbendaharaan kata yang dia miliki dan dapat dia gunakan untuk memberikan dorongan agar dapat berbicara lebih lancar. Ya, perbendaharaan kata, kosakata dia itu akan banyak. Kalau misalnya mau bicara tentang akuntansi, kalau pengetahuan tentang akuntansinya itu sudah bagus, maka dia berbicara itu akan lancar. Kosakata yang dia gunakan itu benar-benar berhubungan dengan akuntansi. Tetapi ketika dia tidak mengetahui seluk-beluk tentang akuntansi, maka dia berkomunikasi itu pasti gagap, kurang lancar. Lalu kata-kata yang dia keluarkan itu yang tidak berhubungan dengan akuntansi. Nah, itu mempengaruhi ya faktor pengetahuan. Yang kedua, faktor pengalaman. Jadi, semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang, maka semakin dia akan terbiasa dalam menghadapi sesuatu. Seseorang yang sering menghadapi massa atau orang banyak ya, sering berbicara di depan umum, maka dia akan semakin lancar berbicara dalam keadaan apapun dan dengan siapapun. Ya, jadi latih nih soft skill kita, public speaking, berbicara di depan umum, bagaimana kita berkomunikasi. Nah, itu menentukan supaya kita juga bisa lancar untuk berkomunikasi. Lalu yang ketiga, faktor intelijensi. Jadi, orang yang punya intelijensi yang tinggi biasanya akan berbicara dengan lancar. Sebaliknya, orang yang intelijensinya rendah biasanya kurang lancar dalam berbicara karena dia kurang punya perbendaharaan katanya, kosakata dia itu kurang. Lalu bahasanya itu juga kalau misalnya dia intelijensinya rendah ya, bahasanya itu dia kurang baik gitu. Kalau misalnya intelijensinya tinggi, kosakata dia akan banyak dan bahasanya juga pasti baik. Bahasanya dia pasti baik ya. Lalu cara bicaranya ini terkadang terputus-putus ya kalau intelijensinya rendah. Bahkan di antara kata yang satu dengan yang lainnya itu nggak ada relevansinya. Tidak atau kurang ada relevansi. Jadi nggak nyambung gitu ya anak-anak ya. Kalau misalnya intelijensinya itu masih kurang. Lalu yang keempat ada faktor kepribadian. Nah, biasanya orang-orang yang punya sifat pemalu dan kurang pergaulan ini akan kurang lancar dalam berbicara. Ini mempengaruhi. Yang kelima, faktor biologis. Dalam hal ini, kelumpuhan organ berbicara bisa mengakibatkan kelainan. Misalnya nih, yang pertama, berbicara tidak jelas atau slurring. Ini bisa disebabkan karena bibir sumbing, rahang, atau lidahnya tidak aktif. Lalu yang kedua, sulit mengatakan kata desis atau lip sync karena adanya kelainan pada rahang, bibir, ataupun giginya. Ya, makanya kadang misalnya kita tuh dia itu bicara tuh kurang jelas karena dia setiap ngomong tuh kayak misalnya suaranya itu tertahan atau suaranya itu tidak keluar gitu. Nah, itu berarti dia faktor biologis. Terakhir ada berbicaranya itu ragu-ragu, gagap ya. Ini biasanya itu tidak biasa berbicara dengan orang banyak atau sifat pemalu. Gitu. Itu gagap itu kayak dia tuh selalu mengulang, dia tuh nggak lancar ngomong, kayak terbata-bata gitu ya, ragu-ragu. Nah, itu dia materi kita untuk hari ini ya, tentang strategi komunikasi yang efektif dan beberapa hal yang bisa mempengaruhi komunikasi yang efektif. Nah, anak-anak semuanya tungguin untuk materi terakhir di bab 9, dan ini juga minggu depan atau video selanjutnya itu adalah materi terakhir untuk pelajaran kita di semester genap ini untuk kelas 10 akuntansi. Oke, anak semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita jumpa di video materi selanjutnya. Oke, thank you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.